Halo semuanya, kami dari Administrasi Publik FISIP Unsud 2017 akan menjelaskan materi mengenai reformasi birokrasi. Nah, sebelum mulai ke materi, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Anggota kami terdiri dari 3 anggota, di mana yang pertama ada Regita, kedua ada Nadia Kusumaningsih, dan yang ketiga ada Karina Nuranisa. Nah, sebelum mulai menjelaskan materi mengenai reformasi birokrasi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian birokrasinya dulu nih. Nah, teman-teman pada ada yang tahu nggak sih apa itu birokrasi? Ya, benar banget itu teman-teman. Jadi, birokrasi adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak orang. Nah, selain itu ada juga pengertian dari para ahli, salah satunya yaitu Max Weber, di mana Max Weber menjelaskan birokrasi itu adalah sistem kekuasaan di mana pemimpin mempraktekkan kontrol atas bawahan. Nah, sistem birokrasi ini menekankan pada aspek disiplin, sehingga Weber memasukkan birokrasi sebagai sistem legal rasional, di mana legal artinya tunduk pada aturan dan rasional artinya jelas sebab akibatnya. Nah, jadi udah pada paham kan apa itu birokrasi? Selanjutnya kita bahas yuk gimana nih pelaksanaan birokrasi yang ada di negara kita ini. Nah, jadi yang pertama itu ada mental aparatur yang dinilai masih lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, dan tidak peka, serta malas. Wah, nggak benar banget ya guys. Nah, yang kedua ada lemahnya sistem pengawasan yang menimbulkan perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya. Dan yang ketiga ada pemerintahan dipandang masih belum mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya. Selanjutnya, struktur birokrasi di Indonesia masih dianggap terlalu gemuk atau memiliki banyak hierarki, sehingga hal ini dapat menyebabkan proses birokrasi menjadi berbelit-belit. Sistem manajemen sumber daya manusia di Indonesia juga tidak diterapkan dengan begitu baik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi proses pelayanan yang dihasilkan. Di Indonesia sendiri juga ternyata belum terdapat sistem tata laksana yang baik, sehingga menjadi kendala dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Lalu, di negara kita juga dianggap masih memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan belum mampu atau belum tepat sasaran dalam menghadapi masalah yang ada. Dan yang terakhir, penerapan sistem manajemen pelayanan kita dianggap masih buruk dan kurang baik. Kalian pasti pernah kan kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah? Nah, dari 8 fenomena yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa ternyata birokrasi di Indonesia ini ternyata masih belum berjalan dengan begitu baik. Dan bahkan dapat dikatakan birokrasi kita jauh dari tujuan birokrasi yang sebenarnya. Terus, apa sih solusinya? Reformasi birokrasi dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi birokrasi yang sedang terjadi di Indonesia ini loh. Tapi, apa sih reformasi birokrasi itu? Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai reformasi birokrasi. Terlebih dahulu, mari kita bahas mengenai pengertiannya.
Pengertian dari reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Pendapat ini dikemukakan oleh Sudamaryanti pada tahun 2009. Selanjutnya, tujuan dari reformasi birokrasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bebas KKN, mampu melayani publik, dan memegang teguh kode etik aparatur negara. Nah, selanjutnya ada materi mengenai aksi-aksi yang diperlukan dalam reformasi birokrasi. Aksi yang pertama, kita perlu melakukan perubahan pada mental aparatur yang mendorong terciptanya budaya kerja yang positif. Yang kedua, diperlukan adanya aksi berupa penguatan sistem pengawasan yang preventif, kuratif, dan akuntabel. Aksi ini bertujuan untuk melakukan perubahan pada perilaku koruptif aparatur negara. Yang ketiga, diperlukan adanya aksi untuk melakukan penguatan dan penerapan sistem akuntabilitas. Aksi melakukan penguatan dan penerapan sistem akuntabilitas ini bertujuan untuk mendorong birokrasi menjadi lebih baik. Yang keempat, diperlukan adanya aksi berupa melakukan perubahan kelembagaan. Aksi melakukan perubahan kelembagaan ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas kelembagaan. Yang kelima, diperlukan adanya aksi berupa melakukan perubahan sistem tata laksana. Aksi melakukan perubahan sistem tata laksana ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keenam, diperlukan adanya aksi untuk melakukan perubahan dalam pengolahan sumber daya manusia. Aksi pengolahan sumber daya manusia ini bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang lebih profesional. Yang ketujuh, diperlukan adanya aksi berupa melakukan perubahan dan penguatan sistem peraturan perundang-undangan. Aksi perubahan dan penguatan sistem peraturan perundang-undangan ini bertujuan supaya peraturan kita lebih efektif dan tepat sasaran dalam menghadapi masalah. Yang kedelapan, diperlukan adanya aksi untuk melakukan penguatan sistem manajemen pelayanan publik. Aksi ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi pelaksanaan birokrasi yang membutuhkan adanya reformasi birokrasi. Nah, dalam gambar tersebut terdapat garis yang rumit banget tuh guys. Dan kalian setuju nggak sih kalau birokrasi itu kadang prosedurnya rumit? Maka dari itu perlu adanya reformasi birokrasi supaya birokrasi kita benar-benar membantu masyarakat, bukannya memperumit. Nah, untuk ilustrasi yang kedua, dimaksudkan banyaknya pejabat yang korupsi. Mereka menganggap uang menjadi syarat untuk memudahkan alur birokrasi. Kalian tahu kan istilah uang pelicin? Maka dari itu perlu adanya reformasi supaya birokrasi kita menjadi jujur. Nah, untuk ilustrasi yang ketiga, gambar ini diilustrasikan sebagai pelayanan yang masih dianggap lama. Pernah kan ngurus surat yang nggak jadi-jadi? Contohnya ada KTP. Nah, biar nggak kejadian kayak gitu, perlu dilakukan reformasi dalam manajemen pelayanan tersebut. Nah, untuk ilustrasi yang keempat, kalian pasti udah nggak asing kan? Ini tuh diibaratkan dengan perilaku koruptif. Sering dengar kan banyak pejabat yang ketangkap karena korupsi? Nah, dengan adanya reformasi birokrasi, kita dapat menjadikan birokrasi kita yang bersih dan jujur. Nah, untuk ilustrasi yang kelima, kalian tahu kan istilah orang dalam? Nah, gambar itu menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia masih banyak yang nepotisme, pakai orang dalam, dan lain-lain. Nah, maka dari itu penting banget diadain reformasi supaya hal itu nggak terjadi lagi. Nah,
Setelah kami menjelaskan mengenai materi reformasi birokrasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa birokrasi di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, sehingga diperlukan adanya reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Nah, semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami ya guys. Jangan lupa klik tombol like, lalu bagikan ke teman kalian ya guys. Terima kasih.